Halo guys, selamat datang di channel Solo Player Boruto. Ini adalah lanjutan prediksi dari manga Boruto To Blue Vortex part ke-25. Kali ini, kita akan membahas prediksi manga Boruto To Blue Vortex chapter 12 part 26. Di part 25 sebelumnya, Koaki menolong seorang pedagang yang sedang dihadang oleh para shinobi. Singkat cerita, setelah Koaki mengalahkan mereka, muncul shinobi dari desa Konoha dan shinobi itu pun menemukan keberadaan Kawaki. Alhasil, Koaki pun terbang membawa pedagang tersebut untuk menghindar dari kejaran shinobi. Dan setelah terpojok, Koaki memutuskan melawan semua shinobi dari desa Konoha dan desa lain juga. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Video prediksi ini berjudul Adegan dimulai dengan Koaki yang mendarat ke sebuah hutan yang gelap. Koaki berkata pada pedagang tersebut, "Kau tunggu saja di sini, aku akan menghadapi mereka." Setelah mengatakan hal itu, Koaki pun langsung berjalan menghampiri para shinobi tersebut. Namun pedagang tersebut menghentikan Koaki dan berkata bahwa shinobi tersebut sangat banyak dan mustahil untuk Koaki bisa menang. Koaki mendengar itu pun menoleh ke belakang dan berkata, "Sudah kukatakan untuk diam saja." Terlihat, Koaki sekarang sudah berada di hadapan mereka. Salah satu shinobi itu berkata pada temannya, "Terang saja, kita sangat banyak dan dia hanya sendirian." Tiba-tiba, temannya pun terkejut melihat Koaki. Shinobi tersebut berkata, "Hei, ada apa denganmu?" Temannya berkata, "Kau lihat di depan sana." Ternyata, di sekitar Koaki sudah muncul banyak kubus yang muncul di sekitarnya. Salah satu shinobi berkata, "Ukuran kubus itu besar sekali, dia seperti monster." Koaki berkata, "Nah, majulah kalian semua." Terlihat, semua para shinobi pun tidak ada yang berani maju. Namun salah satu shinobi memberikan semangat pada mereka. Alhasil, mereka pun akhirnya memberanikan diri untuk melawan Koaki. Para shinobi itu pun langsung berlari ke arah Koaki. Terlihat, salah satu shinobi langsung mengeluarkan Suiton untuk menyerang Koaki. Di saat yang bersamaan, shinobi yang lain mengeluarkan elemen tanah untuk menangkapnya. Di sisi lain, Koaki pun hanya diam melihat hal tersebut. Karena hal itu, Koaki pun terjebak karena serangan elemen tanah. Suiton tersebut pun langsung menghantam ke arah Koaki hingga tanah yang menjebak Koaki pun hancur. Namun setelah dilihat, Koaki sudah tidak ada di sana. Salah satu shinobi berkata, "Dia tidak ada." Terlihat, satu persatu dari shinobi pun tumbang karena diserang oleh sesuatu. Salah satu shinobi yang melihat itu menyuruh para shinobi lainnya untuk berkumpul membentuk lingkaran. Mendengar hal itu, mereka pun mundur perlahan-lahan untuk berkumpul satu sama lain. Salah satu shinobi berkata, "Dengan ini, kita bisa melihat arah serangannya." Tiba-tiba, Koaki sudah berada di tengah-tengah lingkaran tersebut. Koaki berkata, "Kalian melihat kemana?" Para shinobi yang mendengar itu pun terkejut dan melihat ke belakang. Dengan cepat, Koaki langsung menggunakan tongkat besinya dan menyerang semua para shinobi tersebut dengan sangat mudah. Di saat Koaki lengah, tiba-tiba jutsu kata mengarah kepadanya. Secara tiba-tiba, Koaki langsung mengubah tangannya menjadi sebuah perisai batu dan menangkis api tersebut. Setelah itu, Koaki pun melesat dengan cepat menghabisi satu persatu para shinobi tersebut. Di sisi lain, pedagang tersebut pun penasaran dengan apa yang terjadi dengan Koaki. Pedagang tersebut pun menuju ke tempat pertarungan Koaki. Setelah sampai, pedagang tersebut pun terkejut melihat keadaan di sana. Terlihat, semua shinobi dari desa Konoha dan desa lain pun tumbang. Di sisi lain, hanya Koaki lah yang berdiri sendiri di pertarungan tersebut. Koaki pun menyadari keberadaan pedagang tersebut. Koaki berkata, "Sekarang kau sudah bisa melanjutkan perjalananmu dengan aman." Setelah mengatakan hal itu, Koaki pun meninggalkan hutan tersebut. Pedagang tersebut berkata, "Tunggu, aku ucapkan terima kasih. Tapi sebelum itu, siapa namamu?" Namun, Koaki tidak merespon pertanyaan pedagang tersebut dan tetap melanjutkan perjalanannya. Tak lama setelah itu, Koaki pun sampai ke tempat markasnya. Koaki berkata, "Kita akan pergi ke Konoha dan menghabisi Boruto." Dan mau membalas, "Sabarlah sebentar lagi." Kurt berkata, "Yang dikatakan Demon itu benar. Apalagi sekarang para Shinji itu kembali mengkhianatiku. Jadi tunggulah sebentar lagi." Koaki berkata, "Baiklah kalau begitu." Koaki pun berkata dalam hati, "Tunggu pembalasanku Boruto." Adegan pun beralih ke tempat Boruto yang berada di desa Konoha. Terlihat, Boruto sedang menghunuskan pedang ke salah satu penjahat di desa Konoha. Boruto berkata, "Orang sepertimu ini tidak layak untuk hidup." Di sisi lain, penjahat tersebut pun memohon kepada Boruto untuk tidak membunuhnya. Namun,
Boruto tidak mempedulikannya dan langsung mengayokan pedangnya ke penjahat tersebut. Saat pedang Boruto hampir mengenai penjahat tersebut, tiba-tiba Mitsuki menangkis pedang milik Boruto. Mitsuki berkata, "Kau terlalu berlebihan, Boruto." Boruto membalas, "Minggir Mitsuki, jika dia diberikan kesempatan hidup, maka dia akan mengulangi kejahatannya lagi." Mitsuki berkata, "Tapi jika kau membunuhnya, kau akan dapat masalah. Kita serahkan saja ke pihak kepolisian." Boruto yang mendengar hal tersebut tidak mempedulikannya. Boruto langsung mengeluarkan Rasengan di tangan kanannya. Tiba-tiba, Boruto tidak bisa bergerak. Boruto yang menyadari itu langsung melihat ke belakang. Dan ternyata, Shikade menggunakan Kage Seibari no Jutsu untuk menahan pergerakan Boruto. Shikade berkata, "Tenangkan dirimu, Boruto." Boruto membalas, "Baiklah, kalian urus saja dia." Shikade mendengar itu pun langsung melepaskannya. Dengan cepat, Boruto terbang dan langsung meninggalkan mereka. Mitsuki yang melihat itu berkata, "Sudah beberapa bulan ini, Boruto sudah mulai berubah sejak kejadian waktu itu." Shikade membalas, "Aku harap dia baik-baik saja." Di sisi lain, Boruto masih memikirkan tentang kematian Sasuke waktu itu. Adegan pun beralih ke tempat Shinju Jura yang berada di markas Jubi. Shinju Jura berkata, "Akhirnya hari yang ditunggu telah tiba." Matsuri berkata, "Aku merasa kekuatanku semakin bertambah. Apalagi, kita sudah banyak mempelajari banyak ninjutsu dan isi dunia ini." Shinju Bak berkata, "Kita mulai rencana kita dan kali ini Himawari tidak akan lolos." Adegan pun beralih ke tempat Himawari dan tim 10 yang sedang berjalan di sekitar desa Konoha. Himawari berkata, "Bagaimana lagi cara aku menghibur Kak Boruto? Dia selalu murung beberapa bulan ini." Inoji membalas, "Aku rasa sebentar lagi dia akan membaik." Shikade berkata, "Kau salah. Justru Boruto semakin memburuk. Dari cara dia memperlakukan lawannya semakin kejam, bisa saja Boruto akan kehilangan jati dirinya." Chocho berkata, "Boruto terlalu banyak menanggung beban. Aku jadi kasihan." Di saat mereka masih mengobrol satu sama lain, tiba-tiba Code datang ke desa Konoha, tepat di hadapan mereka menggunakan tanda cakar. Code berkata, "Lama tidak bertemu." Himawari dan yang lainnya pun terkejut dengan kedatangan Code. Himawari berkata, "Kau mau apa datang ke sini?" Adegan beralih ke tempat Boruto yang masih berdiam diri melihat pemandangan laut. Tiba-tiba, kata Kashikoji memberitahu Boruto tentang kedatangan Code ke Konoha. Kata Kashikoji berkata, "Boruto, aku melihat Code datang ke Konoha. Sebaiknya kau cepat ke sana. Simbolnya adalah pin Konoha." Boruto yang mendengar itu langsung menggunakan Hiraishin untuk berteleportasi ke tempat Himawari. Adegan pun kembali ke Code. Code membalas, "Aku ingin mencari Boruto." Tiba-tiba, Boruto sudah berada di belakang Himawari. Boruto pun menghampiri Code sambil berkata, "Apa keperluanmu datang ke Konoha? Jika kau datang untuk mencari masalah, tidak hanya mata kananmu yang buta, nyawamu juga akan kuhabisi." Code yang mendengar itu pun tertawa dan berkata, "Sejak kapan kau menjadi semenakutkan ini?" Setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba raut wajah Code berubah menjadi serius. Code berkata, "Kudengar, Uchiha Sasuke sudah mati ya? Sebenarnya, Sasuke masih hidup dan berada di tanganku." Boruto dan yang lainnya terkejut mendengar hal itu. Boruto berkata, "Apa yang kau katakan? Bukankah jika Shinju itu mati, orang yang terjebak itu juga akan mati?" Code pun tertawa dan berkata, "Siapa bilang begitu?" Boruto membalas, "Cepat katakan di mana dia." Code menunjukkan perkataannya, "Aku akan memberitahumu, tapi sebagai gantinya, kau harus menjadi tumbal untuk Shinju." Boruto mendengar itu pun hanya terdiam. Code berkata, "Kemarilah." Di sisi lain, Momoshiki berkata, "Lelucon macam apa itu? Tidak mungkin seseorang akan percaya akan hal itu." Tiba-tiba, Boruto dengan tatapan kosong perlahan-lahan mendekat ke arah Code. Momoshiki yang melihat itu berkata, "Hei, apa yang kau lakukan? Kau ingin mati ya?" Code yang melihat itu pun tersenyum. Code berkata, "Pilihan yang bagus. Kemarilah dan jabat tanganku." Saat Boruto hampir menjabat tangan Code, tiba-tiba Himawari yang memakai cakra Kyuubi langsung memukul wajah Code. Dan seketika itu, Code pun terpental sangat jauh. Boruto pun akhirnya sadar kembali. Himawari berkata, "Sadarlah Kak Boruto, itu bukan cara yang bagus dengan menukar nyawamu. Lagi pula, Code bisa saja berbohong." Boruto membalas, "Tapi..." Terlihat, Code pun bangkit kembali dan berkata, "Dasar bocah pengganggu, akan kuhabisi kau nanti." Tiba-tiba, Shinju Jura, Matsuri, dan Shinju Bak datang ke Konoha menggunakan tanda cakar. Dan mereka sekarang berada di belakang Boruto. Boruto yang menyadari itu pun menoleh ke belakang. Jura berkata, "Lama tidak berjumpa, Otsutsuki Boruto." Dan cerita pun habis sampai di sini. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Code secara tiba-tiba datang ke Konoha untuk mencari Boruto. Setelah itu, Code memberikan tawaran kepada Boruto. Jika ingin Sasuke kembali, Boruto harus dijadikan tumbal untuk Shinju. Namun untungnya, Himawari membuat Boruto sadar. Secara mengejutkan, Shinju Jura kembali datang ke Konoha untuk mengincar Himawari. Kita akan melanjutkannya pada part 27. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.